Selamat malam Detikers, saya Alvito Dinova Ginting, Anda menyaksikan The Roof Talk. Malam hari ini kita akan berbicara seputar rencana reklamasi yang akan dibuat di Pantai Ancol. Nah, ini menimbulkan kontroversi, ada pro, kebanyakan yang kontra gitu ya, karena mengingat bahwa Alkisah di suatu masa ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju, salah satu janjinya adalah menghentikan reklamasi pulau-pulau yang sudah dibuat sebelumnya, direncanakan sebelumnya. Nah, dilalah tiba-tiba hari-hari ini kemudian kita mendengarkan pemerintah DKI Jakarta khususnya gubernur mengeluarkan surat keputusan gubernur yang membolehkan kawasan Ancol diperluas sekitar 135 hektar melalui reklamasi. Nah, apakah ini kemudian sesuai dengan itikat yang menjadi janji kampanye? Banyak orang menanyakan hal tersebut. Malam hari ini kita akan berbincang tentang hal ini dengan beberapa narasumber. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Ahmad Reza Patria, yang malam hari ini menyediakan waktunya untuk hadir langsung di kantor redaksi Detik.com, mewakili Gubernur ya. Siap. Pak Wagub ya. Dan kemudian ada sejumlah narasumber lain, ada Pak Zainuddin, Ketua Badan Musyawarah Betawi, dan juga ada Mas Nirwono Yoga, pakar tata ruang atau pakar perkotaan lah. Saya terlebih dahulu ke Pak Wagub. Ya. Pak Wagub, ngobrol-ngobrol sebentar deh. Gimana apa bedanya jadi Wagub sama jadi anggota DPR sih? Bedanya bangunnya harus pagi. Saya ini karena latar belakangnya aktivis, organisasi. Tidur malam ya? Tidurnya bukan malam lagi. Pagi? Saya tidurnya udah tengah malam, bahkan biasa tidur habis subuh. Nah, udah biasa tidur habis subuh. Kalau di DPR kan kita sidang itu mulai jam 10, jadi cukuplah tidurnya. Lumayan lah gitu kan. Ya. Nah, kalau sekarang ini jadi biasanya kegiatan udah mulai pagi. Ya jam kerjanya kan 7.30. Rapatnya Pak Gubernur juga seneng rapat pagi. Jadi pagi udah rapat kita. Pagi rapat, koordinasi dan lain-lain. Jadi praktis saya tidurnya masih seperti dulu, bangunnya lebih awal. Cuma nggak kurus-kurus nih. Oke, kita bicara soal ini, Bang Riza, soal reklamasi. Ini orang banyak menanyakan kok Anies reklamasi pantai lagi sih? Kemarin kan katanya nggak setuju dan kemudian membatalkan reklamasi itu, janji waktu kampanye. Kenapa sekarang direklamasi lagi Ancol? Jadi yang pertama perlu kami sampaikan di forum ini bahwa Pak Anies Sandi dulu janji akan mencabut reklamasi. Perlu saya sampaikan janji itu sudah dipenuhi. Ya. Jadi 13 pulau reklamasi yang diniatkan di reklamasi tersebut sudah dicabut. Sudah tidak diperkenankan. Artinya Pak Anies, Pak Sandi sudah memenuhi janji kampanyenya. Dan sampai hari ini terus tidak berubah ya. Konsisten dengan janji kampanye. Kemudian kedua, apa yang dimaksud sekarang ini, yang di Ancol ini, di Ancol Timur, terjadi pro kontra. Pertama bahwa yang sekarang ini adalah yang dilakukan oleh Pak Gubernur adalah mengeluarkan Kepgub ya, jadi keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dupan dan Taman Rekreasi Ancol Timur. Nah, tanggal 24 Februari ini ditandatangani. Jadi sejujurnya sudah sejak lama, persisnya di tahun 2009 waktu itu. Gubernurnya siapa tuh? Pak Fauzi Bowo? 2009 itu Pak Fauzi Bowo gubernurnya. Waktu itu kan terjadi pengerukan sungai. Ada kita sedang bangun banjir karena Timur, melakukan pengerukan sungai-sungai di 13 sungai di Jakarta. Tidak kurang dari 5 waduk besar di Jakarta dikeruk. Nah, dikeruk itu kan harus diputuskan
hasil kerukan ini tanahnya mau dibuang kemana? Nah ketika itu pemimpin waktu itu di Pemprov memutuskan dibuang di Ancol Timur. Nah, kira-kira sederhananya. Awalnya bukan rencana reklamasi? Bukan, itu bukan reklamasi, itu mencari ruang tempat untuk pembuangan hasil urukan BKT, urukan 5 waduk, dan urukan 13 sungai. Dan itu sesuai dengan program JD, jadi ada program Jakarta Emerging Dredging Initiative gitu. Jadi program itu menampung hasil urukan. Sederhana saja sebetulnya. Nah ternyata sejak itu terus berlangsung, pengurukan terus dilakukan. Kenapa dikeruk? Ya dalam rangka program pencegahan banjir, sedimentasi yang terus menumpuk, meningkat, terus dikeruk, dibuang ke sana. Hasilnya ternyata terus menerus sejak itu tidak kurang dari 20 hektar. Jadi itu daratan. Jadi tanah timbul. Kurang lebih 3.400.000 sekian meter kubik. Nah, tanah timbul ini menurut kajian kami di internal, Pak Gub harus mengambil sikap supaya jelas ya statusnya dan supaya dilihat hasil AMDAL-nya. Apa itu? Nah, kajian ini juga dimaksudkan supaya nanti ada tanah itu punya status. Diajukan ke BPN, perlu ada disertifikatkan supaya jelas status tanahnya. Tujuannya juga diantaranya kajian ini dalam rangka kajian penanggulangan dampak banjir. Kemudian tujuan lain kajian pemanasan global. Perlu ada kajian perencanaan pengambilan material. Perlu ada kajian AMDAL. Perlu ada kajian infrastruktur dan prasarana dasar. Jadi Kepgub ini dikeluarkan selain memastikan status ini, kemudian bagian daripada proses sertifikasi lahan, kemudian untuk memastikan lahan ini peruntukannya untuk apa, diantaranya peruntukannya untuk tadi perluasan taman rekreasi, taman bermain, kemudian juga rencana mau dibangun museum sejarah Rasulullah dan peradaban Islam di situ. Kira-kira begitulah peruntukannya. Tapi pertanyaannya gini, 20 hektar ini udah ada nih, oke lah. Karena sejarah ya, by history itu muncul. Kenapa ditambahin lagi 110 ya, hektar? memang itu rencananya itu 35 hektar. Sampai 120 hektar. Ya itu kan jadi kita tidak bermaksud mengambil tanah dari tempat lain. Itu hanya tempat menampung. Gitu. Jadi kan perlu disiapkan lah. Sekarang wilayahnya 20 hektar kan, baru ada 20 sekarang, hektar. Tapi kan terus bertambah. Ini kan pengerukan nggak berhenti. Jadi pengerukan tidak berhenti terus. Kita kan terus melakukan pengerukan. Setiap hari ini ada tidak kurang dari 54 eskavator milik Pemprov DKI yang bekerja setiap hari untuk melakukan pengerukan. Saya juga minggu lalu melihat itu di waduk mana itu Rio, Sunter dan lain, terus dikeruk terus itu. Tiap hari bekerja, nah dibuang kemana? Diantaranya ke situ. Jadi sekali lagi itu dibuat landasan hukumnya. Jadi tujuan Pak Gubernur menurut hemat saya sangat baik. Sebenarnya kan bisa aja kalau Pak Gubernur mau diam-diam udah nggak jadi isu. Dibiarin aja orang dari ada dasar hukumnya, nggak perlu dasar hukum terus tiba-tiba kan ada bangunan. Bisa aja. Bukan, maksud saya kan bisa aja Pak Gubernur kalau nggak mau jadi polemik dari tahun 2009 kok gitu loh. Justru tujuan Pak Gubernur baik, supaya memastikan, supaya dilakukan tadi AMDAL-nya, supaya dihubungkan dengan dampak lingkungan, dihubungkan dengan pencegahan banjir gitu loh, dikaji statusnya. Jadi Kepgub ini melandasi langkah-langkah selanjutnya gitu loh. Ketika pembuangan itu nggak berpikir bahwa itu akan mempengaruhi lingkungan sebelumnya? Ya itu kan kebijakan tentu sudah melalui proses. Tentu Pak Mojibowo kan ya bukan orang sembarangan, sekolahnya juga jauh di Jerman, dari bawah pinter berproses, dari kepala dinas, sekda, wagub, gubernur, tidak sembarangan mengambil satu kebijakan. Saya yakin bahwa kebijakan diambil Pak Poke waktu itu sudah baik dan tepat, dan itu kebijakan yang terbaik lah. Nah kami kesini-sini pemimpin sebelumnya kan bukan bermaksud pasti meneruskan kebijakan sebelumnya. Sejauh kebijakan sebelumnya kami yakini baik, ya kami teruskan. Sejauh ini berarti terlihat baik ya? Ya kebijakan yang diambil menurut kami sudah baik dan tepat. Justru sekarang kami memperkuat kebijakan itu, landasan hukumnya, kemudian juga kami pastikan dampak lingkungannya semuanya kami kaji, kami proses. Saya ke Pak Zainuddin. Pak Zainuddin, Bamus Betawi bagaimana menanggapi ini? Ini kan juga merupakan kelompok yang memberikan support yang luar biasa kepada
Pak Anies waktu mencalonkan diri sebagai gubernur. Waktu ada keputusan akan reklamasi ini dijalankan, keputusan gubernurnya keluar, bagaimana tanggapan Bamus? Ya kita kaget. Kaget ya? Kaget. Karena gini kan, Pak Anies kita anggap tepat ketika menghentikan kebijakan reklamasi, gitu. Karena memang punya dampak yang luar biasa. Ada situs sejarah di sana. Bagi Betawi itu Ancol ada semacam legenda yang harus kita pertahankan. Oleh karena itu dialognya itu harus bersama ahli-ahli sejarah dan budayawan Betawi. Nah, oleh karena itu dalam musyawarah besar Bamus Betawi, ini Bamus Badan Musyawarah Suku Betawi ya. Badan Musyawarah Suku Betawi ini dalam keputusan mubesnya mendukung dihentikannya reklamasi. Nah, tahu-tahu ujuk-ujuk keluarlah Kebgub gitu ya. Kebgub nomor 237 tentang reklamasi. Reklamasi itu kan daratan yang nggak ada di laut kemudian jadi ada, itu reklamasi gitu. Jadi jangan juga dibodoh-bodohi masyarakat Jakarta. Nah, ini perluasan daratan, udah sama aja. Daratan yang nggak ada jadi ada karena tangan manusia, nah, itu reklamasi namanya. Itu dan itu juga kayak ini, kayak ujung stick golf itu. Jadi di bawahnya kecil, lalu melebar ke atas. Ini membuat pulau ini. Nah, perlu pengkajian dan lain sebagainya. Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan aturan. Kalau undang-undang itu kemudian langsung loncat ke keputusan gubernur, rasanya jomplang amat gitu ya. Dia harus dilalui dong, ada perdanya, ada rencana tata ruang zonasi wilayah pesisirnya, sehingga enak urutan kata tertib, aturannya jelas. Ini kan nggak langsung, ini langsung nggak ada perda, nggak ada zonasinya, nggak ada tata ruangnya, tuh loncat ke kebun. Nah, bagi kami masyarakat Betawi, saya kira kalau yang 20 hektar nggak ada masalah. Karena udah ada di sana. Ya dari tahun 2009 sampai sekarang 11 tahun dan ada sedimentasi, kemudian membuat tanah 20 hektar, silakan aja dimanfaatkan, nggak ada masalah. Ya. Tapi ditambah menjadi 120 dan 35 hektar, ini jadi masalah. Kita perlu penjelasan yang jelas, rinci, ya, kontribusinya bagaimana, ya, DPRD-nya tahu apa enggak kontribusi 5%. Ketika Ahok dulu kontribusinya 40%. Ini cukup 5%, apa ini adil apa enggak. Jadi kita coba ini ya, kita kaji, kita bicarakan secara baik sehingga kita temukan solusi yang tepat, ya, masyarakat Betawi nggak kehilangan situsnya, Pemda DKI tidak dirugikan dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Sebenarnya yang disebut dengan adanya nilai historis dan dikatakan bahwa Ancol tuh situs tuh sehingga akan mempengaruhi apa sih sebenarnya Pak Zainuddin kalau seandainya daratannya bertambah? Iya, kita dulu punya arung laut ya, sejarah Betawi. Ada juga nelayan ya, nelayan di situ. Ada juga tradisi-tradisi laut lah. Ya. Nah, ini bagaimana ini? Kalau kemudian laut ini dibesarin dan rinciannya bagaimana, di mana nelayan ditempatkan, di mana kemudian sirkulasi antara pendapatan nelayan dengan perluasan zonasi ini. Dan untuk apa? Saya kira ini untuk perumahan juga ada, saya lihat, bukan hanya untuk rekreasi saja. Saya kira pasti ada. Oke, dijawab dulu, Pak Wagub, silakan dijawab dulu. Ya jadi gini ya, jadi justru Kepgub ini melandasi agar PT Pembangunan Jaya Ancol melakukan beberapa kajian teknis, gitu loh. Justru ini justru mendorong. Jadi yang dilakukan Pak Gubernur ini sangat baik untuk mendorong untuk melakukan kajian teknis. Nah, apa kajian teknis tadi sudah saya sebutkan, kajian penanggulangan dampak banjir,
kajian pemanasan global, kajian perencanaan pengambilan material perluasan kawasan, kajian pelaksanaan infrastruktur prasarana dasar, kajian analisa mengenai dampak lingkungan, kajian lainnya yang dianggap perlu. Jadi justru Kepgub ini melandasi ya bagi PT Pembangunan Jaya harus melakukan kajian-kajian. Nanti tentu kajian ini kita lihat hasilnya. Kalau ternyata memang berdasarkan kajian-kajian, katakanlah seperti disampaikan Bang Haji Oding tadi, oh tidak boleh lebih dari 35 hektar atau tidak boleh lebih dari 120 atau mungkin sebaliknya harus dihentikan dan lain sebagainya. Berhenti. Tentu kami berhenti gitu, mencari solusi lain, ditaruh di mana nih buangan pengerukan. Jadi ini gitu bukan loh. final ya? Ini belum final? Ya belum, kan ini Kepgub tadi, kan tujuan tadi agar melandasi ya sejak 2009 tadi. Supaya dilakukan kajian-kajian. Jadi tujuan kami baik dan kami ini sangat transparan, sangat terbuka. Ayo, ini sudah terjadi penumpukan, sudah jadi pulau timbul, perlu dilakukan kajian gitu. Kemudian juga ada permintaan dari Jaya Ancol untuk rekreasi. Ayo, semua ini harus punya landasan hukum dan landasan lainnya yang baik. Jadi tadi saya bilang di awal bisa aja kami diem aja, itu kebijakan pemerintah pimpin sebelumnya kan begitu. Tapi kan kami tidak berdiam, justru yang kami lakukan justru memastikan bahwa semua program sekalipun diambil kebijakan pada kepemimpinan sebelumnya harus melalui satu proses yang terus kita tingkatkan dan kita perbaiki. Pak Jainuddin gimana Pak? Ya ini saya memahami betul apa yang disampaikan oleh Pak Wagub. Ini menyangkut sebuah karya besar ya, 155 hektar bukan sesuatu yang kecil. Ya, oleh karena itu aturan-aturan yang melandasinya harus kuat. Tidak cukup Kepgub, nggak cukup. Harus ada perdanya, harus ada zonasinya, harus ada kira-kira begitulah undang-undangnya bagaimana. Saya ketika dulu jadi ketua fraksi Golkar saya nolak reklamasi karena memang aturannya belum ada, perdanya aja nggak ada, rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecilnya nggak ada, kita tolak. Nah hari ini 155 hektar, ya mari kita bicarakan aturannya apa dan untuk apa itu. Kalau pengkajian saya kira semua juga bisa, Pak Wagub. Payung hukumnya dulu yang pertama berarti ya Pak Oding ya? Tujuan utama dari ini. Sehingga masyarakat jelas, tahu arahnya jelas. Sehingga tanda tanya itu tidak lagi terjadi. Dan penolakan-penolakan nggak juga terjadi. Saya kira gampangnya ya perlu juga ada ditinjau untuk pencabutan Kepgub ya. Ditingkatkan menjadi perda dan lain sebagainya. Oke. Saya kira gitu. Perdanya gimana Bang? Jadi gini, jadi justru ini kan pintu masuk Kepgub ini untuk memastikan ya proyek atau program selama ini yang sudah berlangsung sejak 2009 gitu loh. Jadi pintu masuk tadi untuk melakukan kajian, untuk memastikan aspek legalnya, dan ini juga pintu masuk supaya punya legalitas untuk kita bisa duduk bersama dengan teman-teman DPRD, dan memang sudah direncanakan di program dalam beberapa hari ini Pemprov juga PT Pembangunan Jaya Ancol juga akan koordinasi rapat dengan DPRD DKI Jakarta untuk menindaklanjuti ini. Jadi sekali lagi ini justru pintu masuk supaya bisa membuat supaya semuanya transparan, terbuka. Tapi katanya harusnya ada perda dulu baru ada kemudian. Ya perda itu kan harus melalui sebuah proses gitu. Ya. Harus diajukan oleh siapa? Perda itu kan bisa diajukan oleh kami, DPR, ya. bisa diajukan oleh DPRD. Dewan, begitu bisa diajukan secara bersama-sama. Nah kami kan menginisiasi nanti, makanya Kepgub ini dibuat untuk memastikan tadi saya bilang ini pintu masuk nih, untuk memastikan semua proses selanjutannya sesuai dengan aturan. Bayangkan di Kepgub ini kan diatur supaya dilakukan kajian-kajian teknis, tidak kurang dari 6 nih kajian teknis yang harus dilakukan gitu loh. Bahwa apa yang sudah sejak lama, sejak 2009 ini perlu punya landasan hukum yang lebih baik, yang lebih kuat. Silakan menurut teman-teman perlu perda, ya kita nanti juga dibahas dalam RT RW, tata ruang, ya. Semuanya harus menjadi perhatian. Saya kira
Mari kita sama-sama memastikan bahwa program ini harus dilaksanakan secara baik melalui ketentuan aturan, legalitas, hukum, dampak lingkungan, dan harus bermanfaat bagi semua. Tidak boleh nanti bertentangan dengan ketentuan aturan lainnya. Ya inilah pintu masuk. Justru kami tadi saya bilang di awal, kami memberanikan diri untuk mengeluarkan Kegub ini sebagai langkah awal untuk melanjutkan, memastikan langkah-langkah berikutnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Oke, saya ke Mas Nirwono Yoga. Mas, bagaimana dari sisi tata ruang? Kan salah satu alasan ya, alasan dilaksanakannya reklamasi ini adalah untuk menambah ruang publik. Karena ruang publik tuh dirasa kurang, khususnya untuk kegiatan rekreasi. Jadi ini untuk kepentingan publik begitu. Benar nggak? Setuju nggak Mas atas reason itu? Ya, ada 3 ya yang jadi catatan saya nanti menjelaskan tentang ruang publik. Yang pertama, tadi kan sudah dibahas katanya belum ada aturannya ya. Jadi kalau kita mau mengacu, sebenarnya di Perda nomor 1 tahun 2014 ya, di dalam rencana detail tata ruang, penataan kawasan Ancol khususnya itu sudah tergambarkan bahkan sampai dengan tahun 2030 ya. Rencananya memang RDTR tadi disahkan tahun 2010 untuk 2030, tapi baru disahkan oleh DPRD 2014. Nah, yang menarik sebenarnya dari peta detail rencana detail tata ruang yang sudah ada ya dan sah, bisa dikatakan rencana dengan keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 ini ada perbedaan mendasar. Satu, untuk perluasan Dufan yang 35 hektar sudah masuk di dalam rencana detail tata ruang. Ya. Sementara yang 120 ini tidak ada di dalam rencana detail tata ruang. Ya. Petanya kalau kita superimpose akan kelihatan bahwa itu tidak ada yang 120 hektar. Ya. Kalau umpamanya tadi Pak Wagub bilang, oke lah yang 20 tadi sudah terbangun misalnya, ya, maka yang 100 hektar ini pun secara teknis tidak bisa dilanjutkan karena tidak ada di dalam rencana detail tata ruang. Padahal di dalam keputusan Gubernur nomor 237 ini, di nomor 9 itu disebutkan bahwa untuk perluasan kawasan ini harus mengikuti rencana tata ruang yang sudah ada. Nah, otomatis rencana perluasan ini bisa dikatakan harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang yang sudah kita miliki sebenarnya. Nah, ini yang harus jadi catatan pertama ya. Jadi secara teknis apa yang diusulkan peta trasenya yang 120 ini tidak bisa dilanjutkan karena melanggar rencana detail tata ruang. Itu dulu Mas Alhito, yang pertama ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita garis bawahi adalah tadi kita bicara soal kepentingan publik ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ya disebutkan di pasal 2930 bahwa kawasan pantai secara umum itu sebenarnya merupakan ruang publik warga di mana warga boleh mengakses pantai secara gratis. Ya. Ini juga menjadi catatan karena secara teknis Ancol tidak bisa dikatakan sebuah pantai publik gitu kan karena orang harus membayar untuk datang ke masuk Ancol. ke dalam, tidak bisa setiap saat orang juga mengunjungi ke Ancol. Jadi kalau dikatakan untuk juga kepentingan publik bisa dikatakan dalam tanda petik ya, apalagi sebuah lahan luas yang dikelola oleh PT Pembangunan Jaya Ancol ya, yang bukan sepenuhnya dikelola oleh pemerintah DKI misalnya. Otomatis akses publiknya tadi tidak bisa disebut menjadi kepentingan publik. Jadi dua ini menurut saya harusnya menjadi landasan untuk meninjau kembali keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 tersebut, Mas Alvito. Oke, dua hal itu Pak Gubernur. Yang pertama soal tidak ada tuh di peta yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang kedua soal akses terhadap tempat itu pada akhirnya kita juga tetap harus bayar gitu. Ya tadi Mas Yoga sudah menyampaikan bahwa yang 35 itu sudah masuk dalam rencana detail tata ruang ya. Yang Dufan, khusus yang Dufan, Pak. Ya yang Dufan. Kemudian yang betul. tambahan 120 itu belum ya. Jadi memang kami rencananya yang sejauh pengetahuan saya itu di tahun ini akan ada pembahasan tentang tata ruang RT RW. Kemarin juga bahkan kami juga bersama Kementerian ATR BPR juga termasuk menyinggung tentang perlunya percepatan pembahasan rencana tata ruang dan lain-lain ya. Itu juga menjadi perhatian kita. Jadi memang nanti di situ akan kita bahas secara lebih detail
dan lebih komprehensif semua. Tidak hanya Ancol, tapi semua seluruh wilayah DKI Jakarta kita akan terus perbaiki, kita tingkatkan terkait tata ruang dan perencanaan detailnya. Kemudian yang kedua terkait tadi kepentingan publik, saya kira Pak Anies Sandi dulu memang punya janji kampanye ingin supaya ruang pantai begitu menjadi ruang publik. Saya kira ini memang menjadi perhatian kami ya dalam masa jabatan kami ini di periode ini untuk mencarikan solusi agar ke depan pantai menjadi ruang publik yang gratis lah kira-kira begitu. Saya kira itu Mas Yoga, saya kira baik sekali diingatkan. Saya yakin Pak Anies kita semua juga setiap hari itu punya program yang kami sebut dengan kegiatan strategis daerah. Ada 23 KSD yang menjadi perhatian termasuk itu. Mudah-mudahan ya dengan adanya program ini juga nanti kita akan pastikan ruang-ruang publik. Jadi ya mohon maaf lah kira-kira kalau kami berani mengambil kebijakan mencabut 13 pulau begitu, masa memastikan bagi kepentingan masyarakat menghadirkan pantai bagi warga Jakarta nggak bisa, insya Allah. Tapi di mana ya? Sekarang kan pantai itu garis pantai kita kayaknya kebanyakan udah dimiliki oleh swasta tuh, udah dimiliki oleh pribadi tuh. Secara umum pantai Jakarta itu panjangnya tidak lebih dari 32 km ya. Oke. Dari 32 km tuh yang hanya benar-benar bisa diakses publik itu hanya 3 km itu juga berupa hutan mangrove Muara Angke. Iya, mangrove. Sisanya yang 29 kilo ini praktis sudah terkafling ya. Artinya terkafling sudah ada pemiliknya, bahkan sudah ada pengembangnya yang memegang kawasan. Sehingga tidak bisa masyarakat dengan mudah untuk langsung akses ke tepi pantai. Ini juga jadi catatan yang dimaksud dengan kepentingan publik, pantai publik tadi menjadi terkendala karena hampir sebagian besar tepi pantai Jakarta sebenarnya sudah dimiliki oleh beberapa kelompok sebenarnya Mas Alkito. Oke, jadi kalau misalnya ada upaya itu tetap aja di Ancol pada akhirnya dan kita mengaksesnya harus bayar gitu ya? Ya, tahun 2015 sebenarnya beberapa masyarakat pernah menggugat kepada Pemda DKI dan juga pengelola Jaya Ancol untuk membayar tidak mendapatkan pungutan atau alias gratis untuk menuju ke Ancol waktu itu. Ya. Tetapi di pengadilan permintaan tersebut ditolak. Ya. Karena tadi pertimbangannya antara lain untuk mengelola Ancol ini kan perlu dana ya untuk pemeliharaan dan sebagainya. Sehingga dengan demikian akses untuk publiknya itu selama masih dimiliki oleh pengelola dalam tanda petik bukan oleh pemerintah DKI, maka sulit untuk mewujudkan sebuah pantai publik yang benar-benar bisa diakses oleh publik selama 24 jam. Ini memang PR dari Pemprov DKI sejak tahun 2015 waktu itu, Mas. Oke. Sekarang gini, pertanyaan saya kalau misalnya ruang publik itu jadi pertanyaan debatable. Ya. Yang kedua, kalau misalnya petanya disempurnakan, bisa nggak masuk 120 itu? Apa alasan yang membuat 120 itu kalau bisa jangan deh, 120 hektar itu kalau bisa jangan masuk? Ya, secara teknis tidak bisa untuk sekarang. Kenapa? Tadi Pak Wagub sudah jelaskan bahwa proses sekarang ini kan masih dalam tahap revisi RDTR. Ya. Saya belum tahu sampai dengan di mana proses tersebut ya. Tapi sudah ada agenda dari Pemprov DKI untuk merevisi rencana detail tata ruang. Artinya, Kepgub 237 ini harusnya tidak boleh keluar sebelum revisi RDTR tadi keluar. Gitu. Karena tingkatannya RDTR kan lebih tinggi. Di RDTR lah sebenarnya nanti yang tadi Pak Sodudin bisa katakan, umpamanya kalau ada komunitas masyarakat nelayan, komunitas pantai pesisir tadi melakukan debat, umpamanya supaya reklamasi tadi tidak masuk ke dalam RDTR, maka itu bisa kita lakukan. Gitu. Jadi secara teknis sebenarnya apa yang dimuat di dalam Kepgub 237 ini sebenarnya batal demi hukum karena tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang. Ini nggak bisa jadi ini yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa masih ada kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan negosiasi supaya peta reklamasi yang diusulkan ini tidak masuk di dalam RDTR yang akan direvisi tersebut. Ini nggak bisa jadi push faktor untuk RDTL itu? Tidak bisa, kan gini prosesnya. Kalau proses ini terbalik-balik, ya umpamanya begini, kalau presiden ini dibolehkan, umpamanya terlepas dari Pemprov DKI, umpamanya kalau ada PT Pengembangan Jaya Ancol mengajukan kepada Pemprov DKI untuk melakukan perluasan kawasan, gitu ya, umpamanya itu di Ancol. Maka yang tadi saya katakan, 29 km pantai yang sudah terkafling-kafling ini, yang sebagian juga dimiliki oleh para pengembang, juga mempunyai hak yang sama untuk mengajukan perluasan kawasan dengan sistem reklamasi tadi, Mas.
Oke. Meskipun itu tidak ada di dalam RDTR nanti, gitu. Oke. Jadi sistemnya nanti bisa dibalik, bisa melakukan negosiasi, mengajukan kepada Pemprov DKI dan kepada gubernur untuk dikeluarkan Kepgub juga supaya coupling mereka di depannya dibuatkan reklamasi. Artinya ini presiden buruk ini yang nanti kita khawatirkan akan menjadi contoh untuk pengembangan kawasan lain. Ini artinya bisa jadi presiden ya, Mas ya? Bisa jadi presiden untuk yang lain meminta reklamasi. Betul, kalau Taman Jaya Ancol boleh, apa alasan dari pengembangan lain tidak boleh? Oke. Wagub, Kan? Pak Wagub. Ini yang harusnya jadi nanti malah jadi blunder kan Mas Wibo ya. Tadi kan sudah jelaskan 35 hektar sudah masuk dalam RDTR 2014. Kemudian sekarang kita 2019 ini sedang melakukan revisi. Dan untuk melakukan revisi itu kan perlu ada pendahuluan. Maka Kepgub ini menjadi bagian daripada revisi. Memang ini sudah dalam pembahasan kami, draft-draftnya sudah disusun untuk mengarah pada 120 hektar itu. Kemudian yang kedua, yang lebih penting, mohon maaf tidak bermaksudkan tadi tidak penting, ada yang tidak kalah penting, itu kita harus lebih dulu melakukan kajian-kajian yang ada 6 poin tadi. Kajian AMDAL, kajian infrastruktur, kajian itu jauh lebih penting. Justru kajian ini nanti yang memastikan apakah revisi RDTR yang 120 itu sudah tepat atau belum, gitu loh. Nah ini justru pentingnya di sini. Kalau nanti sebaliknya kita menyetujui perda itu tanpa proses kajian, malah salah nanti. Sudah disetujui 120, ternyata setelah dilakukan kajian AMDAL justru melanggar. Nah ini kita balik justru. Jadi kira-kira kita lakukan dulu sekarang kajian dengan ada 6 kajian penting tadi. Sebelum RDTT ini diketok di DPRD, di perda, apa hasil kajiannya? Nanti ada kajian, ada rekomendasi. Rekomendasi itulah yang menjadi pijakan kita semua antara DPRD dengan kami Pemprov DKI untuk memastikan rencana detail tata ruang tersebut. Jadi kira-kira begitu gambarannya. Jadi bukan bermaksud kami mendahului perda, justru Kepgub ini melandasi langkah-langkah untuk menuju revisi perda tersebut. Sebelum perda tersebut diketok atau dibahas secara detail melalui rapat pleno di DPRD gitu. Kemudian tadi yang yang tidak kalah penting juga ini memastikan bahwa kalau yang lain minta juga bisa nggak? Ya kan harus dibedakan untuk kepentingan apa gitu loh. Kalau ini kan jelas kepentingannya, bukan untuk kepentingan komersil, kepentingan golongan swasta. Kepentingannya tadi melandasi ruang rekreasi publik. Kebijakan sebelumnya di 2009. Kepentingan untuk kepentingan rekreasi, kepentingan untuk melakukan kajian kajian gitu. Jadi sudah jelas ini kepentingannya gitu. Dan ini sudah ada dalam PKS perjanjian kerjasama antara Ancol dengan Pemprov gitu. Ini tahapan-tahapannya sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Gitu. Walaupun sebenarnya nggak bisa dibilang publik sekali lagi karena Mas Nirwono Yoga bilang ya kita tetap harus bayar masuk Ancol gitu. Nah itu juga menjadi bagian penting. Jadi nanti melalui perluasan ini kita akan memastikan janji gubernur itu bisa mengakses gitu loh. Jadi jadi ini bagian penting supaya bisa mengakses publik, diakses secara gratis gitu loh. Jadi memang ini bagian dari janji yang harus kita penuhi gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya menjadi baik, punya aspek legal, punya dasar untuk melakukan kajian, untuk melakukan revisi, untuk memenuhi janji kampanye bahwa pantai harus dapat diakses oleh publik secara gratis gitu. Silakan mau ditambahkan? Ya Mas Uto, yang ada 2 catatan saya tadi. Setelah ini Pak Oding. Yang pertama, kalau tadi bicara soal kepentingan publik, tanpa reklamasi pun sebenarnya ada PR yang harusnya dilakukan. Bagaimana membebaskan Ancol sekarang ya menjadi pantai publik dulu deh, gitu kan? Itu juga merupakan PR yang dari tahun 2015 tadi yang diminta oleh masyarakat. Bagaimana warga Jakarta bisa ke Ancol itu gratis, gitu. Itu kan nggak perlu menunggu reklamasi, gitu kan? Nah ini bisa nggak diwujudkan, gitu kan? Karena ini juga merupakan tantangan yang tadi saya katakan tidak mudah untuk menjadikan Ancol ini menjadi pantai publik, apalagi menggratiskan warga Jakarta bisa menuju ke pantai publik setiap saat gitu. Dan ini tentu teman-teman dari masyarakat Betawi pasti akan setuju ya nih Pak Sainuddin ya. Karena ini cerita lama sebenarnya kan gitu. Nah, ini kan nggak usah harus menunggu reklamasi sebenarnya yang ini satu gitu. Kemudian kedua, catatan tadi, revisi RDTR dan juga RT/RW semangatnya itu sebenarnya adalah 2. Satu sebenarnya mengevaluasi apa yang sudah terjadi selama pemberlakuan RDTR dari tahun 2010 sampai tahun 2020 terjadi pelanggaran atau tidak.
gitu kan? Kalau ada pelanggaran ini mau diapakan, gitu ya? Ini yang harusnya disikapi dalam revisi RDTR. Artinya gini, di revisi RDTR tadi pemerintah harus punya sikap. Kalau ada pelanggaran itu akan ditegakkan, ditertibkan, atau pelanggaran ini diputihkan, gitu kan? Atau bahkan yang tadi, kalau tadi dikatakan reklamasi Ancol ini akan masuk di dalam revisi RDTR, itu yang tadi saya katakan Mas Alvito, akan menjadi presiden buruk bahwa kita boleh punya rencana yang melanggar, nah rencana ini kita adopsi saja dalam revisi RDTR. Ini yang menjadi presiden buruk gitu. Karena semangat merevisi itu dua tadi, melakukan evaluasi terhadap pelanggaran yang ada, yang kedua menentukan sikap, apakah kita menegakkan aturan terhadap pelanggaran tersebut atau kita justru mengadopsi pelanggaran yang terjadi tadi. Nah, ini yang harusnya kita antisipasi. Pak Zainuddin, silakan. Begini, ini kan kalau nggak salah Pak Nirwono ini kan masuk dalam kawasan strategis nasional ya. Nah, kawasan strategis nasional ini harus cermat betul dipikirkan secara mendetail dari berbagai arah gitu. Jadi jangan kemudian sedemikian mudahnya Kebgup ini dikeluarkan gitu. Dan ini akan jadi presiden buruk. Nanti bisa hancur-hancuran loh kawasan strategis nasional Kebgup ini kemudian diberlakukan seperti sekarang ini. Niatnya bagus Pak Pak Wagub, tapi prosedurnya yang salah. Nanti di dalam perda ini nggak bisa jadi pertimbangan, Kebgup ini nggak bisa masuk sebagai pertimbangan hukum di situ. Nah ini saya kira, tim gubernur ini banyak salah ini. Pak Nirwono bagus jadi timnya tuh, supaya bisa tidak salah arahnya gitu. Sehingga tidak membingungkan, apalagi istilah Pak Sekda ngomong ini kan perluasan daratan bukan reklamasi. Udahlah, jangan main kata-kata gitu. Masyarakat Jakarta udah pinter-pinter. Yang tidak ada di laut kemudian sekarang ada itu reklamasi. Jadi jangan diputer sana puter sini membuat kita jadi bingung gitu. Ya, jadi marilah kita ikuti aturan-aturan yang semestinya gitu. Oh belum ada zonasinya, bikin dulu zonasinya. Oh belum ada perdanya, bikin dulu perdanya. Nah, Pak Zainuddin dan sebagainya setelah itu lahir. Pak Zainuddin kan salah satu Pak Nirwono. Ya, salah satu yang akan dibangun itu adalah masjid misalnya dan museum sejarah Rasulullah dan peradaban Islam gitu misalnya. Itu kan baik-baik saja sebenarnya. Ya di lahan yang 20 hektar dibangun di situ. Masjid Agungnya dibangun di situ 5 hektar, 15 hektarnya dibangun di situ untuk museum Rasulullah SAW. Ya. Gitu. Jadi yang 20 hektar aja dimanfaatkan dulu dengan baik. Gitu. Contohnya bagus. Oh ini sebagai ikonnya Jakarta. Kalau udah ini ada di depan mata kita terbukti, baru. Jangan belum apa-apa udah ini. Makanya kemarin dalam beberapa media saya bilang, apa iya Masjid Agung dan museum itu 155 hektar gitu. Oke, silakan Pak Wagub. Yang pertama, Ancol bukan masuk dalam KSN ya, bukan kawasan strategis nasional ya. Yang kedua tadi sekali lagi Kebgup ini keluar ya, satu untuk melandasi pengerukan tadi yang 2009 zaman Bang Poke, itu program JD dulu Bang Poke. Kemudian kedua, ini kan 20 hektar saja dimanfaatkan, ya memang ini bisa dimanfaatkan dan akan dimanfaatkan, tapi kan ini pengurukan nggak berhenti nih. Terus gitu, kita bukannya nanti membeli atau mencari urukan di luar, ini yang dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga, tadi ini menjadi pintu masuk untuk memperluas, memperkuat regulasi dan juga menjadi bagian daripada revisi RDTR. Memang sudah kita bahas secara bertahap berjenjang dan insya Allah di tahun ini kita akan tuntaskan. Betul tadi Mas Yoga, revisi ini nanti dua hal. Pertama akan mengevaluasi daripada RDTR yang sudah berlangsung selama ini. Kedua nanti akan diputuskan hasil evaluasi tersebut, juga program-program ke depan apa. Tentu kami akan berkoordinasi juga dengan kepentingan nasional di Jakarta
Kemarin kami rapat dengan Pak Sopyan Jalil juga seperti itu. Ada kepentingan-kepentingan nasional di Jakarta yang memang harus disinkronkan, diharmonisasi, diadopsi dalam RDTR DKI Jakarta. Kemudian yang terakhir tadi, ya Pak Gubernur ini kan mengeluarkan ini supaya semua proses selama ini ada itu benar gitu. Makanya ada 6 kajian tadi yang harus dilakukan. Dan itu kita minta melalui Kepgub ini, kasarnya Kepgub ini memerintahkan kepada PT Pembangunan Jalan Ancol untuk melakukan ada 6 kajian penting tadi. Nah itulah pintu masuk. Hasilnya memang kita tunggu supaya ini menjadi bagian daripada revisi RDTR tadi. Gitu. Umpamanya tidak dimungkinkan diperluas sebesar 120 hektar. Katakanlah diperbolehkan hanya 60 hektar. Ya tentu kita mengikuti rekomendasi tersebut dari para ahli dan para pakar dengan institusi yang berwenang. Atau umpamanya lebih ekstrim lagi, hanya boleh dipersiapkan 30 hektar gitu. Lalu kan kita harus memikirkan, nah kemudian nanti hasil kerukannya dibuang kemana? Nah itu juga nanti hasil rekomendasi dari kajian. Tapi sekali lagi, semua ini diambil kebijakan oleh kami justru mengangkat masalah ini supaya lebih transparan, lebih terbuka. Tadi di awal sudah saya sampaikan, bisa aja kita diam-diam aja. Kita udah tahu kok begitu keluarnya Kegub ini, pasti ada pro kontra. Dan kita udah paham, pasti dihubungkan dengan reklamasi gitu loh. Kami tidak gentar gitu, tidak bermaksud lain. Justru apa yang sudah dijanjikan dilaksanakan, justru Kegub ini untuk melandasi dan supaya semua terang benderang dan transparan. Silakan, kami sangat terbuka, siapa saja boleh memberikan masukan, kritik dan saran. Pak Gubernur, kami semua tentu sangat mengapresiasi, menghormati berbagai masukan. Ayo kita duduk sama-sama, beri masukan yang terbaik, insya Allah siapapun yang memberi masukan sejauh itu sesuai dengan ketentuan, peraturan dan baik pasti kita akan akomodir. Pak Wagub, sebelum betul bahwa keputusan gubernur adalah domain gubernur gitu ya, tidak perlu berbicara ke tempat lain. Tapi apakah ketika rencana ini akan dikeluarkan ada komunikasi dengan anggota dewan? Karena banyak anggota dewan yang bersuara miring soal ini. Ya kalau pertama komunikasi tentu ya semua kebijakan ada wilayah masing-masing. Ya. Mana wilayah-wilayah yang perlu dikomunikasikan dahulu, mana yang belum, mana yang tidak, itu memang sudah ada mekanisme di internal juga. Jangankan Kepgub atau Pergub ya, apalagi perda, surat aja keluar di tata gubernur itu perbalnya panjang itu. Sebelum gubernur sebelum saya sebagai wagub ada sekda, ada asisten, ada SKPD, itu biasa itu cuma surat yang tidak punya nilai. Ya, nilai nominal katakanlah, surat-surat yang biasa saja juga melalui itu kan birokrasi memang harus dilalui supaya semua mengecek kembali, melihat, mempelajari bahwa semua kebijakan yang diambil telah kami yakini sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Jadi saya kira semua proses ini sudah melalui proses yang kami yakini sesuai dengan ini. Dan tentu nanti kita akan diskusikan lebih jauh dengan semua pihak. Dan pasti Pak Anies itu orangnya tidak hanya sangat demokratis dan terbuka transparan, beliau itu semua kebijakan yang diambil itu selalu berdiskusi dengan para ahli dan para pakar. Oke. Ada yang menarik yang disampaikan Pak Zainuddin tadi, jangan-jangan ada rumah tuh di situ. Di kawasan yang 135 hektar itu jangan-jangan ada perumahan juga. Ya, bagaimana kita bisa jamin bahwa itu? Ya sejauh yang saya tahu nggak ada rumah itu ya. Kalau ada rumah yang nggak boleh dong. Ya masa ada rumah di situ kan? Kapan ngurus IMB-nya, kapan keluar IMB-nya gitu. Pengembangan itu kan masih tanah kosong sebenarnya, ya kan? Kalau sampai ada rencananya atau master plan-nya sudah terbentuk, itu malah justru menunjukkan pelanggarannya lebih serius lagi. Ya kan? Justru itu. Karena jadi kita merancang sesuatu lahan yang akan pasti. Nah itu yang harusnya di ini. Ya justru itu kami yakini bahwa di situ sampai hari ini tidak ada rumah, gitu ya. Pak Zainuddin dengar dari mana ada rumah Pak Zainuddin? Ya kan 155 hektar ya, 35 di sebelah baratnya, 120 di sebelah timurnya. Ini kan luas ya, nggak semuanya juga untuk rekreasi, nggak semua juga untuk dunia fantasi, nggak semuanya juga buat masjid dan museum. Ya barangkali aja kalau kemudian di sana sini lalu kemudian terjadi hal-hal yang tidak barangkali kan belum ya, tidak terjadi hal seperti itu. Oke. Pak Bagus paham soal itu. Insya Allah Bang. Sejauh gubernurnya masih Anies, wakilnya saya insya Allah.
Kita nggak akan mencari kepentingan pribadi, kepentingan kelompok atau golongan ya di atas tanah rakyat, tidak akan. Justru kami pastikan semua wilayah DKI ini untuk kepentingan bangsa, negara, kepentingan Jakarta, kepentingan warga agar maju kotanya, bahagia warganya. Jadi kami pastikan semua kebijakan yang diambil Pak Gubernur, kami semua untuk memastikan bahwa semuanya tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, tapi kami pastikan bermanfaat bagi kepentingan semuanya. Mas Nirwono Yoga, pertanyaan yang kemudian bisa aja muncul begini. Oke lah, katakanlah Kepgub-nya batal, tidak ada Kepgub itu. Tapi sudah ada tuh sepetak, bukan sepetak sih, cukup besar tanahnya. 20 hektar ada di situ. Bagaimana langkah terbaik yang bisa dilakukan pemerintah DKI terhadap tanah itu? Dan bagusnya dijadiin apa tuh tanah? Ya, ada 3 solusi ya. Yang pertama tadi saya garis bawahi bahwa yang 35 hektar untuk Dufan itu sudah masuk dalam RDTR. Artinya bisa dikatakan kan tidak melanggar gitu kan. Yang kita perlu garis bawahi kan yang 20 hektar yang sudah terbangun dari 120 yang akan dibangun tanahnya kan. Betul. Dengan kondisi sekarang 20 hektar, maka kita berharap Pemprov DKI fokus saja di yang 20 hektar yang sudah terlanjur menjadi timbulan tanah ya. Kasus yang sama seperti terjadi di pulau-pulau yang sudah terbangun pulau reklamasi kan, di Pulau CD. Nah, ini kasusnya sama. 20 hektar ini kita stop, kita hentikan. Silahkan Pemprov DKI mengoptimalkan lahan tersebut. Nah, itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, maka kelanjutan dari program JD yang dari tahun 2009 tadi sudah diinisiasi oleh Pemprov DKI dan Bank Dunia, yaitu pengerukan 13 sungai, 5 waduk, bahkan harusnya ada sampai dengan lebih kurang ada 200 waduk di Jakarta ya. Kalau mau dikeruk semua, kita punya lahan tanah yang cukup. Nah, ini yang menurut saya PR berikutnya, kerukan dari 13 sungai dan lebih dari 200 situ danau umum di Jakarta ini akan dimanfaatkan untuk apa? Ya, tentu pilihan akhir reklamasi itu harus kita tinggalkan dulu. Gitu. Solusi apa yang harus dilakukan? Dan menurut saya bagian dari pengkajian yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI. Gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pilihan paling baik memang keputusan Gubernur 237 ini dibatalkan. Lebih kepada memberikan pencegahan, jangan sampai presiden seperti ini akan dilakukan oleh para pengembang yang lain. Tadi Mas Alito sudah menanyakan, seandainya ada pengembang yang di 29 km ini mengajukan izin yang sama, kemudian sesuai dengan arahan Pak Wagub tadi melakukan kajian yang lengkap 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, dan mengatasnamakan juga untuk kepentingan publik, misalnya mereka akan membangun pusat rekreasi atau membangun taman kota atau apapun di reklamasi tersebut, apakah itu akan ditolak juga? Gitu kan? Ini yang tadi saya katakan akan memberi celah terjadinya presiden buruk juga kepada para pemilik lahan tadi yang di 29 kilometer pantai utara yang tersisa. Jadi 3 hal itu yang harusnya menjadi catatan, mumpung ini belum terlanjur terlaksana di lapangan. Ya. Mas, kalau tanah yang hasil kerukan JD itu kemana bagusnya? Dibuang kemana? Ya, sebenarnya dalam kajian JD ya, yang sudah disepakati ini ya, yang jadi disepakati, ini kan ada 13 sungai utama di Jakarta dan sekitar 200 situ danau embung waduk ya, yang saat itu 2009 antara Pemprov DKI dan dan Bank Dunia akan menyepakati pemanfaatan tanah tersebut. Nah, salah satu solusinya sebenarnya itu bukan hanya untuk reklamasi, tetapi tanah itu akan digunakan antara lain ya untuk membuat TPA, dan itu lokasinya tidak harus di Jakarta tetapi di luar wilayah Jakarta. Hal yang disepakati antara pengembangan yang disebut namanya Megapolitan Jabodetabek. Jadi program itu sudah disiapkan, tetapi sempat terhenti beberapa tahun sehingga program pekerjaannya tertunda-tunda, Mas Alvito. Oke, bagaimana Pak Wagub? Ya memang kalau bicara program Megapolitan itu program yang baik ya. Sejujurnya sudah sejak lama itu diusulkan, tapi kan kami tidak bisa berdiri sendiri ya. Ada daerah-daerah penyangga, ada kepentingan daerah, ada kepentingan pusat ya. Nah, sekarang kami fokus sesuai dengan ketentuan peraturan undangan Jakarta sebagai ibu kota, daerah administratif dan lain sebagainya. Kemudian tadi terkait soal 35 hektar ya memang sudah ada dalam Perda. Sekali lagi nanti yang 120 ini kan baru usulan kami yang akan dimasukkan dalam revisi Perda ya. Tentu nanti dalam pembahasan itu silakan semua pihak boleh
memberikan masukan, saran, bahkan kritik. Kami sangat terbuka, pembahasan-pembahasan di DPRD itu, bahkan di internal kami tidak ada yang kami tutup-tutupi. Justru hari ini juga kami senang mendengarkan masukan dari Haji Oding dan Mas Yoga, semua pemirsa, siapapun dari Detik dan sebagainya, silakan memberikan masukan. Saya sering menyampaikan Pak Anies ini, ya sekalipun dia cerdas, berintegritas, tapi sangat demokratis. Kemudian mendengarkan, jangankan saya wagub, sekda, asisten, siapa saja pegawai gitu di Pemda, sangat terbuka, diberi kesempatan untuk beri masukan, saran, juga boleh kritik. Apalagi pihak-pihak lain di eksternal, ada para pakar, para ahli, institusi, selalu dilibatkan dalam berbagai pembahasan. Jangankan pembahasan yang penting seperti ini, pembahasannya katakanlah biasa-biasa saja, kami memang membudayakan semua pembahasan dibahas secara detail, secara terbuka, transparan, mendalam, dan melibatkan semua pihak yang terkait. Jadi terima kasih Mas Yoga, Mas Oding masukannya. Kami menunggu masukan ini. Saya yakin semua masukan ini maksud baik, dan kami juga Pak Gubernur dan kami memutuskan ini dalam rangka kepentingan bersama dan kepentingan yang lebih baik. Pak Oding, barangkali ada yang mau disampaikan mewakili suara Betawi? Iya, bagi Betawi kan sesuai dengan janji juga Pak Anies Sandi. Betawi ini dukung Anies. Malah waktu itu saya mau dipecat dari anggota Dewan karena dukung Pak Anies. Ada kampung Betawi gitu, dan itu sudah diresmikan oleh Wakil Gubernur waktu itu, Bang Reza. Siap. Sandi, ada perkampungan Betawi di situ. Ya, di Ancol itu. Ya, mari kita hidupkan lagi supaya ada mata rantai budaya dan sejarah Betawi yang nggak hilang. Nah, saya juga setuju dengan Pak Nurwono ya. Nirwono. Nah, jadi ada pantai publik. Ini memang cita-cita kita dari dulu. Ada pantai publik di mana warga Jakarta bebas ke situ, ya, bermain anak-anak di situ, ya, guling-guling di pasir yang putih begitu. Jadi indah lah. Nah, tempo hari tahun 2017 sudah ada surat keputusan Pak Jarot dari Gubernur, terakhir beliau jadi Gubernur, membebaskan itu. Tapi kemudian ada kendala memang secara teknis, sehingga ini belum terlaksana. Ya mudah-mudahan di zaman Bang Anies, Bang Rija ini bisa terwujud pantai publik untuk warga. Insyaallah. Kira demikian Pak Dinopa, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zainuddin, Pak Oding, Mas Nirwono Yoga, barangkali terakhir untuk pernyataan terakhir. Ya insya Allah Mas Oding, Mas Yoga, Bang Oding, Mas Yoga, masukannya kami terima kasih. Kami terus akan mencari solusi yang terbaik terhadap pro kontra, tapi sekali lagi semua kebijakan ini diambil dengan memperhatikan banyak aspek dan kepentingan yang lebih besar. Kemudian yang kedua terkait tadi akses pantai bagi publik, tentu ini menjadi perhatian kami. Pak Anies itu semua janji itu dicatat itu. Dicatat di papan dalam rapat-rapat, kita ada rapat khusus membahas KSD, membahas visi, misi, program. Jadi ya mohon maaf lah, banyak orang kalau orang tuh janji politik begitu udah terpilih udah lupa janjinya. Nah, kalau Pak Anies ini kami catat, kami pastikan setiap item itu ada PIC-nya, ada bertanggung jawab, tahun kapan harus selesai, bagaimana melaksanakannya, berapa biayanya, siapa yang bertanggung jawab, semua timeline, benchmarknya semua sudah diatur sedemikian. Mudah-mudahan sekalipun dalam suasana atau keprihatinan kita COVID, tapi janji-janji itu terus kami akan upayakan dan akan kami penuhi untuk memastikan bahwa program ini bisa terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih Pak Wagub. Pak Zainuddin, sekali lagi Pak Mas Nirwono. Makasih. Pak Wagub, terima kasih atas waktunya sudah hadir di acara The Rooftop, dan sampai di sini perbincangan kita sudah dengarkan tadi. Kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Apakah ini akan tetap jalan atau jalan dengan pertimbangan-pertimbangan tanpa tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada. Demikian saya Alvito Dinova Ginting, kita akan jumpa minggu depan dengan narasumber dan topik lainnya. Sampai jumpa Detikers.